Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Angling Dharma. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sejak tewasnya Raja Raksasa, Angling Dharma semakin terkenal kesaktiannya. Kemasyhurannya bertambah-tambah. Di dunia beliau terkemuka. Semua raja tunduk kepadanya. Dalam kesempatan yang baik itu, Raja Angling Dharma bersabda, "Semua raja seberang telah tunduk padaku. Aku akan mengangkat Arya Mangunjaya menjadi tumanggung. Yang menjadi pati adalah Arya Wijanaraka. Kemudian Demang Kalawisaya yang telah mengasuh putraku Angling Kusuma, kuangkat menjadi tumanggung." Demikianlah Angling Dharma memerintah, kebahagiaannya selalu bertambah. Ki Pabean terkejut ketika melihat rombongan yang datang. Ia mengira yang datang itu adalah musuh dari Simbara Manyura. Ki Pambean segera melaporkan hal itu kepada rajanya. Akan tetapi, sebelumnya Ki Pabean meminta pendapat kepada Madrin mengenai hal itu. Batik Madrin tidak banyak bicara. Beliau langsung menemui rombongan itu dan menanyakan apa keperluan mereka datang ke Malawa. Yang ditanya menjawab bahwa mereka datang dari negeri Sokasari, hendak mencari Dewi Mayangsari, yang kabarnya telah dipersunting oleh Raja Angling Dharma. Batik Madrin segera menyampaikan kabar itu kepada rajanya. Yang datang itu adalah Raja Saktisura, ayah Dewi Mayangsari. Sri Paduka segera keluar dan secepatnya menghaturkan hormat kepada Raja Saktisura. Raja itu sangat terpesona melihat ketampanan Angling Dharma. Raja Saktisura ternyata ayahanda Dewi Mayangsari. Beliau telah lama mencari putranya yang hilang ketika diajak perang oleh suaminya, yakni Pancatanyayana. Setelah mendengar bahwa putrinya telah dibawa ke Malawapati, Saktisura ingin menjumpainya. Beliau sangat bahagia karena Mayangsari telah dipersunting Raja Angling Dharma. Ruang Sri Manganti dihias dengan perhiasan warna-warni. Semuanya dilakukan untuk menyambut tamu agung. Ketika melihat ayahandanya, Mayangsari segera bersembah sujud memohon ampun. Ayahandanya terharu sambil membelai kepada Dewi Mayangsari. "Aduh anakku, ayahmu bagaikan mimpi bertemu denganmu. Engkau hilang di tengah malam, tidak jelas kemana pergi. Sekarang ayah bahagia sekali melihat engkau masih hidup dan bersama Raja Angling Dharma yang termasyhur ini." Pengembaraan Angling Kusuma dan Danurweda. Raja Angling Dharma telah lama bertahta di istana. Setelah membersihkan rambut putihnya, Angling Dharma segera mengumpulkan para kerabat keraton. Semua punggawa dan para bupati menghadap beliau. Beliau mengumumkan bahwa tahta kerajaan akan diserahkan kepada kedua putranya. Angling Kusuma dinobatkan menjadi raja dan adiknya, Raden Danurweda, menjadi pati yang sangat setia. 3 bulan sudah Baginda mengukuhkan kedua putranya. Keduanya tampan dan bijaksana. Kedua putra itu telah menginjak dewasa, tetapi belum mempunyai istri. Itulah yang merisaukan Baginda Raja. Baginda Raja mengundang para raja, adipati, menteri, satria, prajurit, dan tumanggung. Demang Arya Rongga dan para kerabat sekalian telah berpakaian kebesaran.
Orang-orang tampak bersinar. Mereka tiba-tiba takut melihat wajah sang raja. Mata sang raja bersinar merah. Baginda bersabda, "Wahai kedua putraku, kalian sudah dewasa. Sudah saatnya kalian untuk berumah tangga. Aku ini sudah tua. Jika tidak menuruti kehendakku berarti kalian menolak perintah. Kerajaan telah kupersiapkan dengan baik setelah engkau menggantikanku. Aku ingin pergi bertapa di Jimba Yakrong." Kedua putra muda itu menunduk tanpa mengucapkan kata-kata. Setelah sang raja berkata lagi, barulah keduanya menjawab perintah ayahandanya. "Jika Paduka mengundurkan diri, hamba bersedia menggantikan. Akan tetapi, pada saat ini hamba belum bersedia karena belum mampu. Hamba masih muda dan hamba belum mampu mengatasi kesulitan. Jika hamba menjadi raja, hamba khawatir rakyat akan telantar karena hamba belum paham apa itu arti peraturan." Hati para menteri menjadi susah. Mereka berpikir dalam hati bahwa yang dikatakan kedua tuan muda itu benar. Adipati Wijanaraka berkata kepada raja muda, "Para punggawa akan siap mendampingi jika tuan muda menjadi raja. Jika musuh datang, hamba akan menanggulangi dan berupaya menjaga kesejahteraan rakyat." Hati sang raja Anglingdarma menjadi gembira mendengar penuturan Adipati Wijayanaraka. Beliau tersenyum. Kemudian beliau berkata kepada kedua putranya, "Silakan kalian mencari istri masing-masing. Putri di Pulau Jawa ini cantik-cantik. Putri di negeri seberang juga cantik-cantik. Semuanya merupakan gadis mulia. Carilah gadis dari mana saja. Silakan memilih gadis dari Ambon, Sumbawa, Makassar, Bugis, Ternate, Banjarmasin, Tatar, Palembang, Bali, Lampung atau tulang bawang." Raden Danurwedi berkata kepada sang raja sambil menyembah, "Hamba tidak ingin menikah jika tidak dengan gadis mulia yang terkenal di seluruh dunia. Gadis yang hamba dambakan adalah yang seperti rembulan, yang penuh perhiasan, yang menyamai boneka cantik, yang sedikit bersuara halus, yang merupakan keturunan orang yang bijak, yang cekatan dan terampil, yang paham akan kepujanggaan. Jika ia tidak seperti demikian, hamba tidak sudi menikah." Baginda Raja tersipu dan masuk ke dalam istana. Beliau menyampaikan semua persyaratan yang dimintai putranya kepada para permaisurinya. Permaisuri berusaha mengumumkan persyaratan yang diminta kedua putranya itu. Banyak putri datang dari berbagai negeri. Semuanya menunjukkan kebolehannya. Putri dari Jongbiraji, dari Bojong Pundak Stagel, Jogel Plaher, Dayak Syah, Syam Lampung, Ngenur dan Staibolham. Semuanya berkumpul di istana. Putri dari Jawa dari Tunjung Putri, Wadraba Palasajur, Candipura Nusa Barong, Batarenta Laspurwa, Madura dan Kubina juga tidak ketinggalan memakai pakaian yang mulia. Mereka memakai perhiasan dahi bertahtakan permata seperti kilat menyambar. Mereka memakai kubang permata hijau. Semuanya indah-indah. Sinar matahari yang terang menyinari busana yang gemerlap. Kemudian, itu tidak ada habisnya diceritakan. Permaisuri raja berkata kepada para gadis itu, "Jangan kalian khawatir. Entah siapa saja yang dipilih putraku." Setelah sampai di bangsal yang luas, kedua raja muda itu diapit oleh para istri raja menyaksikan kebolehan para putri yang sedang mengadu nasib. Penuh sesak para putri pembesar di hadapan raja muda itu. Raja berkata kepada kedua putranya, "Silakan pilih yang mana yang engkau suka."
Kedua tuan muda itu segera menatapi semua putri yang berada di hadapannya. Tidak ada satupun yang disenangi. Raja muda itu menilai para putri itu membawa cacat. Banyak yang cantik tapi kurang kuat. Tetapi tidak menyenangkan. Yang menyenangkan tetapi tidak langsing. Yang langsing tetapi kurang manis. Yang manis tetapi kurang sopan. Yang sopan tetapi kurang pandai. Yang berilmu tinggi tetapi kurang bijaksana. Yang bersih tetapi tidak beraut muka yang pantas. Yang bersemu tetapi kurang serasi. Yang serasi tetapi kurang hiasan. Yang berhias tetapi kurang pantas. Yang pantas tetapi kurang menarik hati. Yang menarik hati tetapi kurang sabar. Yang sabar tetapi tidak ada yang cantik. Yang berwajah cantik tidak lembut. Yang lembut tetapi tidak terkendali. Itulah penilaian sang raja muda. Kemudian sang raja berkata lagi, "Lalu apa yang engkau pilih?" Kedua raja muda itu menjawab, "Tidak ada yang hamba pilih. Lebih baik hamba berpisah dengan Paduka daripada harus menikah dengan orang yang tidak hamba sukai." Paduka raja marah sambil mengeluarkan kata-kata umpatan. Raja muda itu diusir oleh ayahandanya. Sang raden muda diajak keluar oleh para permaisuri. Mereka dihibur oleh para punggawa. Sang raja segera mengumumkan kepada seluruh punggawa bahwa siapapun dilarang menaruh belas kasihan terhadap kedua anak muda itu. Siapa saja yang berani melanggar aturan akan kubakar rumahnya. Rakyat banyak yang menangis menyaksikan kedua tuan muda itu. Mereka berwajah pucat dan rambutnya kusut. Ketika hari siang, rakyat banyak yang mengikuti perjalanan kedua anak muda itu. Semuanya menaruh belas kasihan. Akhirnya kerajaan menjadi goncang. Setelah berjalan agak jauh, Anglingkusuma mengajak adiknya dan Nurweda pergi meninggalkan negeri itu. Mereka akhirnya lolos pada malam hari. Mereka berjalan meninggalkan istana. Anjing-anjing melolong mengerikan. Burung merak dikira lampu karena bulunya bersinar terang. Mereka seolah ditolong oleh dewa. Perbuatan kedua anak muda itu tidak ada yang mengetahuinya. Sinar bulan lembut menerangi perjalanan kedua anak muda itu. Kepergian mereka seperti anak panah yang lepas. Mereka sampai keluar kota. Mereka telah sampai di tepi negeri Malawa. Pada pagi harinya, kerajaan hiruk pikuk. Putra Baginda hilang. Baginda Raja tercengang. Permaisuri tidak dapat berkata apa-apa. Keduanya kehilangan pikirannya. Ribut tangis di istana. Para punggawa ingin menyusul raja muda, tetapi mereka ketakutan. Anak muda itu sampai di sebuah gunung. Sebelumnya, mereka berhasil menerobos hutan lebat. Mereka tidak takut kegelapan. Jurang dan ngarai dilalui dengan aman. Binatang-binatang seperti badak, tapir, ular jantan, dan ular daun tidak ada yang memangsanya. Binatang yang sedang berlarian segera bersembunyi. Semuanya berebut kehidupan. Di gunung itulah, kedua pemuda itu mulai melakukan tapa. Tuan muda itu dikasihani oleh dewa mulia. Di Malawa sedang ditimpa kesusahan. Ketentraman istana terganggu. Puncak gunung bergetar. Guntur mengguruh terus-menerus menyebar bebatuan. Gempa bumi menggetarkan dari puncak gunung. Dan para pendeta mengungsi. Keringat mereka bercucuran karena berlari-lari. Rumput-rumput kering, jalan-jalan menjadi buntu. Banyak gunung meletus, air laut bergelombang. Semua pejabat di Malawa menderita kesusahan. Akan tetapi, permaisuri raja dikasihi oleh para dewa seperti kedua putrinya. Pertapaan Akramanik.
Begawan Santanmurti adalah pendeta yang telah berhasil dalam bertapa. Beliau mempunyai pandangan yang tajam dan telah mencapai kesempurnaan. Beliau bersama di Gunung Akramanik. Beliau sudah pantas disembah oleh semua manusia petapa dan para biksu. Beliau mempunyai anak gadis 2 orang yang sama-sama cantik. Yang tua bernama Kusuma Srenggana Ratna dan yang muda bernama Srenggana Sari. Pada suatu malam, ketika Begawan sedang bersantap, keduanya anak gadisnya pergi dari asrama Jaladiri. Mereka berada di dalam lautan selama 3 tahun. Sekembalinya dari lautan, mereka memperoleh kelebihan. Banyak satria yang jatuh cinta kepada kedua gadis itu. Mereka memberanikan diri melamarnya. Namun, para satria itu ditolaknya. Entah sudah berapa satria yang ditolaknya. Si jelita tetap tidak ingin menikah. Begawan Akramanik cemas hatinya. Beliau seperti ditampar mukanya. Salah seorang pelamar yang ditolak oleh gadis-gadis itu bernama Raja Surawisesa. Karena ditolak, Raja Surawisesa marah lalu mengajak pendeta Akramanik berperang. Desa di tepi gunung hiruk-pikuk dipenuhi pasukan seperti lautan. Jalan-jalan yang besar penuh pohon-pohonan roboh. Para resi kebingungan. Mereka berlari terbirit-birit. Semua pendeta mengungsi. Ada juga pendeta yang menghadap sang pendeta agung. Pendeta sedang duduk di hadapan para resi. Mereka berbincang-bincang sambil berguru. Tiba-tiba datang abdi beliau yang bernama Putri Kartiyaga dan Putut Kartisoma. Mereka bersama-sama melapor. Pendeta Agung, hamba melapor. Ada musuh datang. Mereka bagian lautan. Mereka berasal dari negeri Parang Kumbaraja. Mereka bertujuan merampas putra Paduka. Setelah mendapat laporan, Begawan Santanmurti memerintah Kartiraga dan Kartisoma untuk mengundang rakyat. Mereka berdua memukul genderang dan gendang. Semuanya berseriak hingga bingat. Orang-orang Akramanik serentak keluar. Mereka berkumpul membentuk pasukan lengkap dengan senjata bambu runcing dan perisai. Mereka memasang perangkap di tempat yang sulit dengan cara menyusun batu. Mereka berjumlah 10.000 orang. Mereka berbaris menuruni puncak gunung. Semuanya maju. Pasukan perang Gumbraja tiba-tiba terkejut melihat orang-orang turun dari puncak gunung. Pasukan Akramanik menyerang pasukan Parang Gumbraja dengan batu-batu dan senjata. Pasukan perang Gumbraja dihujani batu bertubi-tubi. Prajurit banyak yang tewas. Mereka hancur, tertimpa batu dan yang lain terlempar ke jurang. Pasukan Akramanik di bawah pimpinan Kartiraga dan Kartisoma. Mereka sedang senang menyendap senapan dan bendera. Mereka mengejar musuh. Ketika tiba di tempat, mereka berbelok menuju ke Bali. Para punggawa melindungi di sebelah kiri dan kanan. Para menteri dan prajurit menyerang di muka. Orang-orang Akramanik diserang pasukan perang Gumbraja yang berjumlah 10 juta. Kartiraga dan Kartisoma mengamuk. Mereka berkumpul dalam peperangan. Para pati mengurung Kartiga sebagai siasat perang pasukan musuh. Kartisoma tetap tidak bergeser setelah keduanya payah. Para pati menyiksanya. Kedua putut itu merasa kesakitan. Mereka mengeluh, lebih baik mati daripada disiksa. Orang-orang Akramanik banyak yang sengsara. Mereka banyak bersembunyi di gua dan di jurang kali.
Suara pengumpulan di medan peperangan didengar oleh kedua tuan muda yang sedang bertapa. Raden Anglingkusuma berkata kepada adiknya, "Itu suara apa, adikku? Sepertinya ada suara peperangan. Marilah kita cari." Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tunggu part selanjutnya. Tetap stay tune di channel Babat Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.